slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Fabio Di Giannantonio tumbal Marquez yang begitu diterima di timnya Valentino Rossi. Tumbal kedatangan Marc Marquez di Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio mengaku sangat diterima oleh timnya Valentino Rossi, VR46 Racing Team. Di tim tersebut, dia diperlakukan bukan hanya sebagai pembalap, tetapi juga keluarga. Hal ini membuatnya merasa sangat optimistis. Dengan potensi dari sepeda motor serta kehangatan timnya, Di Giannantonio yakin bisa tampil gacor. Pembalap yang akrab disapa Di Gia tersebut sudah menjalani debutnya bersama VR46 Racing Team pada tes Valencia kemarin. Catatan waktu terbaiknya berada di angka 1 menit, 29,662 detik. Torehan tersebut membuatnya nyaman bercokol di peringkat ke-7. Di Gia kalah 0,409 saja dari Maverick Vinales yang mengakhiri sesi sebagai pembalap tercepat. Tim menerima saya dengan sangat baik, ungkapnya, dilansir dari motosan.es. Saya merasa seperti di rumah, saya punya firasat yang bagus dan semua orang begitu membantu saya. Sepeda motornya fantastis, saya pikir kami punya potensi, sambung Di Giannantonio. Pada musim 2024, pembalap asal Italia tersebut bakal bahu-membahu dengan Marco Bezzecchi. Di Gia yakin betul dirinya dan sang murid Rossi bakal menjadi duet yang sempurna. Saya masih di masa perkembangan, terang Di Giannantonio. Sekarang adalah saatnya saya memetik hasil yang bagus. Saya berada di tempat yang tepat untuk melakukannya. Saya pikir kami bisa saling mendukung satu sama lain. Saya kira kami bisa bekerja sama dengan baik dan menjadi tim terbaik. Tutupnya, Di Giannantonio terlempar dari kursi panas Gresini Racing setelah kedatangan Marquez. The Baby Alien langsung menunjukkan performa menjanjikan pada tes kemarin. Melihat hal itu, sang tumbal membuat komentar yang menarik. Dia melakukan kerja yang luar biasa. Tetapi, itu tak membuat saya kaget sebab dia adalah juara dunia 8 kali, tutur Di Gia. Ada andil Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio terharu disambut hangat VR46 Racing Team. Fabio Di Giannantonio merasa sangat bersyukur atas kepercayaan dari VR46 Racing Team yang akan menjadi keluarga barunya pada MotoGP 2024. Terselamatkan dari nasib mengenaskan sebagai pengangguran, Fabio Di Giannantonio tak henti-hentinya merasa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan VR46. Rasa syukur itu makin terasa setelah ia merasakan dukungan dan sambutan hangat dari tim balap milik Valentino Rossi itu setelah menjalani tes MotoGP Valencia pada Selasa lalu. Di Gia, sapaan akrabnya, sebenarnya menjadi orang asing di tim VR46 karena sejatinya ia bukan anggota VR46 Riders Academy. Meski sama-sama berasal dari Italia, Di Gia tidak tumbuh di sekolah balap milik The Doctor yang punya misi untuk mengorbitkan bakat-bakat dari negaranya. Satu-satunya kedekatan yang pernah dimiliki Di Gia dengan Rossi adalah diundang dalam balapan akhir tahun 100 km dei Campioni di rans pribadinya di Tavulia, Italia. Namun, atas kepercayaan yang juga diberikan Rossi sendiri, ia diterima di VR46 meski dengan masa kontrak 1 musim untuk MotoGP 2024. Kesempatan yang dimiliki Di Gia tentunya tidak banyak. Dengan siklus kontrak dari mayoritas pembalap habis pada akhir tahun depan dan negosiasi yang dimulai lebih awal, Di Gia harus menunjukkan kecepatannya sejak seri-seri awal. Akan tetapi, Di Gia untuk sementara hanya bisa berterima kasih. Saya ingin bertemu dia, Rossi, secara pribadi, untuk berterima kasih atas kepercayaan yang dia berikan, kata Di Gia, dikutip bolasport.com dari Corse di Moto. Memang selalu menyenangkan untuk bersama Valentino. Mereka, VR46, adalah kelompok yang sangat solid dalam bekerja, yang selalu saya kagumi atas apa yang mereka lakukan. Selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari dari sosok Valentino, tandas Di Gia yang akhir-akhir ini baru bisa berkomunikasi dengan Rossi via telepon. Kepercayaan dari VR46 tidak disia-siakan Di Gia dengan tampil kompetitif sejak awal. Sensasi yang dirasakannya setelah menjalani tes MotoGP Valencia juga sangat positif di mana dia mengakhiri tes pasca musim itu di peringkat 7.
Ini menjadi sebuah hasil yang cukup impresif untuk menguji motor baru Ducati Desmosedici GP23 yang akan dipakainya pada MotoGP 2024. Tim baru saya menyambut saya dengan tangan terbuka. Itu luar biasa, kata Di Gia seperti dikutip dari Speedway. Itu membantu saya untuk beradaptasi, saya sangat terbantu untuk menyesuaikan diri, mereka selalu menemukan suasana yang tepat. Terkadang saya merasa seperti pembalap profesional, lalu kembali lagi menjadi orang baru, sebagai bayi kecil. Saya mempelajari banyak hal di hari pertama itu, kata Di Gia. Juara MotoGP Qatar 2023 tersebut membeberkan akan ada perbedaan pendekatan dari cara kerja VR46 Racing Team dengan tim lamanya, Gresini. Sebagai pembalap yang sejak awal tumbuh di lingkungan Gresini, juga tim bentukan legenda balap asal Italia, Di Gia antusias menyambut tantangan baru di VR46. Metode kerja antara Gresini dan VR46 jelas berbeda, baik dari metodologinya maupun orang-orangnya, tapi, saya tidak mau membanding-bandingkan, saya putra Gresini, tapi di sisi lain saya sangat bersemangat untuk tantangan baru, tandasnya. Luca Marini ungkap rasanya geber motor Honda yang ditinggal Marc Marquez. Luca Marini sudah menjajal motor prototipe Honda RC213V dalam sesi tes Valencia di sirkuit Ricardo Tomo, Valencia. Marini rela melepas motor paling superior demi sebuah proyek jangka panjang Honda. Marini belum bisa merasakan kenyamanan dari RC213V. Adik tiri Valentino Rossi itu membeberkan analisis pertama kalinya tentang motor tersebut. Yang pasti kehilangan traksi saat masuk dan keluar tikungan. Traksinya sedikit. Akselerasinya. Apa faktor penyebabnya aku belum tahu. Tapi terlihat motornya bagus, menyenangkan untuk dikendarai, mengubah arah motornya juga baik. Aku tidak melihat mereka, Honda, tertinggal terlalu jauh, kata Marini. Marini berada di posisi ke-10 dalam urutan tes Valencia. Dia mencatatkan waktu 0,703 detik lebih lambat dari pebalap tercepat asal Aprilia, Maverick Vinales. Rekan setimnya Joan Mir berjarak 0,798 detik dari Vinales. Mir harus puas berada di tempat ke-13. Tim manajer Repsol Honda, Alberto Puig menjelaskan motor Honda saat tes Valencia kemarin berukuran lebih panjang, lalu bobotnya lebih enteng dari versi sebelumnya. Kami telah menurunkan bobot cukup banyak, itu merupakan isu penting, karena bobot pada sepeda motor selalu menghalangi, untuk berakselerasi, mengerem, mengubah arah sepeda motor, kata Alberto Puig dikutip dari Todo Circuito. Puig menilai pengalaman Marini di Ducati bisa memberi masukan bagus buat pengembangan motor Honda. Marini adalah seorang pembalap yang berasal dari balap Ducati. Suka atau tidak, dia akan memberikan informasi kepada kami. Karena situasi dan apa yang terjadi dengan Marc, tidak ada banyak pilihan juga. Kami menganalisisnya, dia menunjukkan banyak hal, kata Puig. Yang menarik, dialah orang pertama yang menghubungi kami. Kami mempelajarinya. Kami melihat bahwa itu adalah pilihan yang baik, imbuhnya lagi. Luca Marini bakal bekerja sama dengan mekanik Giacomo Guidotti yang sebelumnya menangani Joan Mir. Sementara itu, Joan Mir mulai bekerja dengan Santi Hernandez dan seluruh tim teknis yang sebelumnya mendampingi Marc Marquez. Masuk akal jika kepala kru Spanyol bersama pengemudi Spanyol, dan orang Italia, dengan orang Italia, kata Puig. Alasan Honda mau beri kontrak 2 tahun ke Luca Marini meski harus persulit hidup di bursa transfer MotoGP 2024. Manajer tim Honda, Alberto Puig, menjelaskan alasan Luca Marini mendapat kontrak 2 tahun dari Repsol Honda walau penawaran awalnya cuma 1 tahun. Kedatangan Luca Marini ke Repsol Honda mulai MotoGP 2024 mendapat sorotan yang tak kalah tajam dari keputusan pendahulunya, Marc Marquez, membelot ke Gresini. Sebab, Marini meninggalkan posisinya sebagai pembalap motor Ducati, pabrikan yang sedang mendominasi di MotoGP untuk pindah ke Honda yang sedang mengalami krisis. Dalam 2 tahun terakhir, Ducati bahkan selalu menuai 4 kemenangan di setiap musim dari pembalap tim satelit bermotor lama. Adapun Marini, musim lalu dia mampu mencetak 2 hasil podium dengan pencapaian terbaik adalah finish kedua pada MotoGP Amerika.
Keberanian Marini tidak terlepas dari ambisi untuk melakukan sebuah pembuktian. Marini sendiri pernah bilang bahwa ia ingin terlepas dari bayang-bayang sang kakak yaitu legenda balap, Valentino Rossi. Sejak 2018, Marini memang selalu memperkuat tim bentukan kakak tirinya tersebut yaitu VR46. Marini pula yang pertama kali membawa bendera VR46 ke kelas para raja. Lebih mengejutkannya lagi, Honda bersedia untuk menyanggupi permintaan Marini agar mendapat kontrak selama 2 tahun. Padahal secara prestasi Marini tidak istimewa, bahkan di antara pembalap Ducati dalam 2 tahun belakangan, cuma dia yang belum pernah menang lomba. Honda sebelumnya kekeh dengan tawaran kontrak selama 1 tahun kepada calon pengganti Marc Marquez. Kontrak 1 tahun disinyalir menjadi cara Honda untuk menyesuaikan diri dengan siklus kontrak para pembalap top yang mayoritas selesai pada 2024. Termasuk di antaranya adalah Marc Marquez sendiri yang membuka peluang untuk kembali ke Honda di masa mendatang. Sebagaimana diberitakan The Race, hal ini dikonfirmasi rider tim satelit Aprilia, Miguel Oliveira, yang sempat masuk dalam radar Honda. Padahal, dibanding Marini, Oliveira lebih mentereng dengan catatan 5 kemenangan di kelas para raja dan pengalaman memperkuat tim pabrikan KTM. Lantas apa alasan Honda memberikan kontrak lebih panjang kepada Marini? Dia adalah pembalap yang datang dari tim Ducati, kata Puig kepada DAZN. Jadi, entah Anda suka atau tidak, dia akan memberikan kami informasi. Dan juga, karena situasi dan segala sesuatu yang terjadi dengan Marc, tidak ada banyak pilihan lainnya. Kami kemudian menganalisis, dia menunjukkan ketertarikan, dengan proyek Honda, dia yang menghubungi kami. Dia adalah pembalap pertama yang menunjukkan ketertarikan dalam melihat adanya peluang-peluang. Kami mempelajarinya dan berpikir bahwa dia adalah pilihan yang bagus, tandas Puig. Salah satu keunggulan Marini adalah daya analisisnya dan komunikasi. Selain itu, pembalap bertubuh jangkung itu juga pernah mengaku sensitif dengan motornya. Diyakini kualitas ini akan berguna bagi Honda yang sedang berusaha bangkit. Pengetahuan besar Marini dengan motor Ducati bahkan diakui sendiri oleh Johann Zarco, rider lain yang hijrah dari skuad pabrikan Borgo Panigale menuju Honda. Dia orang yang sangat teknis, jadi dia punya banyak metode, ujar Zarco yang akan memperkuat tim satelit, LCR Honda, selama 2 tahun ke depan, dikutip dari The Race. Saya pikir meski saya lebih lama setahun di Ducati daripada dia tahu Ducati dengan lebih baik daripada saya. Marini sendiri menunjukkan performa yang cukup oke dalam sesi pertamanya bersama motor Honda RC 213V di tes MotoGP Valencia. Dia menjadi pembalap Honda dengan catatan waktu tercepat yaitu 1 menit 29,956 detik dalam tes pasca musim pada Selasa kemarin di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.